masa Hindu-Buddha. Oke, untuk itu sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Karena apa? Karena untuk mengawali sesuatu hal yang baik itu perlu kita berdoa terlebih dahulu dan mengawalinya dengan bacaan basmalah. Oke, untuk itu mari kita membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi ya. Materi pembelajaran tentang kehidupan masa Hindu-Buddha. Oke. Awalnya Hindu-Buddha ini adalah sebuah ajaran yang berada di India, yang dibawakan oleh seorang pertapa atau pendeta yang bernama Siddhartha Gautama. Beliaulah yang menyebarkan atau menyebarkan agama Hindu-Buddha ini awalnya di India. Kenapa kok ini bisa masuk ke agama ini bisa masuk ke Indonesia? Awalnya, oke, ya. Jadi awalnya agama Hindu-Buddha ini berdiri di atau menyebar luas di India. Kemudian bagaimana kok sampai di Indonesia? Nah, awalnya terjadi perjanjian perdagangan antara negara Indonesia pada saat itu dengan India. Nah, di sela-sela perdagangan itu tadi, kemudian para penyebar agama Hindu-Buddha dari India ini menyebarkan agama ini ke Indonesia. Ya, sehingga hadirlah sebuah agama atau ajaran baru yaitu Hindu dan Buddha. Jadi awalnya sedikit awal tentang bagaimana sih kok ajaran Hindu Buddha ini bisa sampai masuk ke Indonesia. Oke. Awal sebenarnya pada masa dulu Indonesia pun sudah ada sebuah ajaran, ya. Tapi ajarannya itu tidak seperti agama-agama yang seperti ini, berbeda. Itu ada ajaran-ajaran tertentu seperti di suatu suku, di suatu apapun itu ada memiliki ajaran tersendiri. Nah, kemudian dengan adanya agama Hindu dan Buddha ini ketika masuk ke Indonesia, kemudian timbullah beberapa perubahan atau akulturasi budaya. Oke, apa saja yang ada beberapa hal yang mempengaruhi masuk dari agama Hindu Buddha ke Indonesia dalam bidang kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Itu ada beberapa bidang yang dipengaruhi seperti contohnya dari bidang keagamaan, dan bidang sosial dan politik, juga bidang seni dan sastra. Ini ya, masuknya agama Hindu Buddha ini mempengaruhi kehidupan dalam beberapa bidang ini tadi yang terjadi di Indonesia. Pertama, bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan ini, apa sih yang dipengaruhi masyarakat Hindu Buddha saat itu? Itu ada dua, yaitu adanya animisme dan dinamisme. Ini dia awalnya dari bidang keagamaan yaitu animisme dan dinamisme. Ada yang tahu ya apa itu animisme, apa itu dinamisme? Ada yang sudah tahu? Oke, kalau belum tahu kita jelaskan. Animisme adalah sebuah kepercayaan di mana suatu benda itu mempunyai sebuah roh atau jiwa. Itu animisme. Benda memiliki roh atau jiwa. Ini adalah kepercayaan animisme. Nah, kemudian kalau dinamisme sama, kepercayaan. Tapi benda yang dipercaya ini memiliki sebuah kekuatan gaib seperti batu ataupun apa. Ketika kepercayaan dinamisme ini, mereka menganggap benda itu luar biasa sehingga
benda itu diberi sesaji ataupun apa, itu pun sama dengan animisme. Bedanya adalah kalau dinamisme ini yaitu benda memiliki kekuatan gaib. Nah, bedanya di sini. Kalau animisme itu sebuah kepercayaan benda yang memiliki roh, sedangkan kalau dinamisme adalah benda yang memiliki kekuatan gaib. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, bisa dimengerti ya dari sini perbedaan antara animisme dan dinamisme, dan juga pengaruh dari kehidupan masa yang Buddha masuk Indonesia dalam bidang agama. Bidang kedua yang dipengaruhi adanya ajaran agama Hindu Buddha adalah bidang sosial. Dalam bidang sosial ini yang dipengaruhi oleh adanya ajaran agama Hindu Buddha ini sangat banyak sekali. Seperti di Indonesia ini mengenalnya adanya sistem kasta. Ada beberapa sistem atau ajaran yang kasta ini yang dipengaruhi oleh agama Hindu Buddha. Seperti adanya sistem kasta Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, pada masa Hindu Buddha saat itu kehidupan masyarakatnya itu mengenal adanya sistem kasta, di mana paling atas sendiri yaitu adalah Brahmana. Nah, kasta Brahmana ini terdiri dari seorang pendeta atau seorang pemuka agama dalam ajaran Hindu Buddha. Dia dianggap sebagai seorang yang sudah mencapai puncak tertingginya. Seperti kalau di dalam ajaran agama Islam ini seperti ustadz, kiai, dan pemuka agama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kasta ksatria. Kasta ksatria ini terdiri dari para pejuang-pejuang saat itu atau para pejabat-pejabat pemerintahan yang mengisi sebuah kerajaan pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah kasta waisya. Kasta waisya ini terdiri dari seperti pedagang, petani, pemilik tanah yang disilakan kepada para masyarakat sekitar saat itu. Dan yang terakhir adalah kasta sudra. Kasta sudra ini adalah kasta paling bawah di antara semua kasta yang ada, yang 4. Di mana kasta sudra ini adalah terdiri dari pekerja keras atau pekerja kasar. Contohnya seperti buruh. Tapi bukan seperti buruh saat ini. Kalau buruh saat ini adalah termasuk buruh yang istilahnya dibayar dengan harga yang setimpal. Namun ada beberapa yang belum. Nah, pada saat itu sudra ini adalah sebuah kasta yang paling bawah. Pekerjaannya sangat keras sekali, sangat keras, kasar, dan seperti budak seperti itu. Nah, ini yang pengaruh dalam bidang sosial dengan adanya kehidupan manusia Buddha di Indonesia. Indonesia pada saat itu kan masih masa kerajaan yang mengenal adanya sistem kasta ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah bidang politik. Dan politik ini juga dipengaruhi oleh adanya ajaran agama Hindu Buddha. Contohnya adalah pada saat itu, di mana seseorang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, dia yang akan menjadi raja atau pemimpin saat itu. Dengan cara bertarung, cara diplomasi atau apa. Kita bisa mengambil contoh di film seperti Pandawa itu ya, film Pak Mahabharata itu kan untuk memperoleh kekuasaan mereka siapa yang kuat dia akan berkuasa. Nah, tapi dengan cara baik, ada yang dengan cara menghalalkan segala cara untuk menjadi sebuah pemimpin atau raja pada saat itu. Oke. Dan yang terakhir adalah dalam bidang seni dan sastra. Kalau bidang seni ini kan kita sudah tahu ya, ada peninggalan yang ada di Indonesia seperti candi, kemudian petilasan ataupun apa itu kan masa peninggalan masa Hindu Buddha seperti candi Borobudur, ada candi Prambanan, candi Mendut, dan lain sebagainya. Itu kan bukti-bukti adanya pengaruh kehidupan pada masa Hindu Buddha saat itu. Nah, selain itu dalam bidang sastra pun sama. Sastra pun dipengaruhi seperti adanya bahasa
Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini dulu digunakan para penyair-penyair pada masa kerajaan untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang terkenal nanti kita akan bahas setelah ini, yang terkenal adalah di Kerajaan Kediri, yaitu ramalan-ramalan Jayabaya atau ramalan Jayabaya yang dikarang oleh Raja Kediri saat itu, Jayabaya. Nah, kerajaan Raja Jayabaya ini memberikan kesempatan yang penuh kepada masyarakatnya untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang seni maupun sastra, sehingga Kerajaan Kediri ini sastra dan seninya ini sangat-sangat luar biasa. Nanti kita bahas setelah masuk ke kerajaan. Kemudian beberapa bidang yang dipengaruhi oleh adanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, sampai di sini semua paham ya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, paham semua ya? Oke, selanjutnya tentang beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Ada beberapa kerajaan yang berdiri atau yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Oke, sebelum itu untuk membedakan agar kita memudahkan pemahaman kita, yang membedakan antara Hindu dengan Buddha. Perbedaannya adalah ketika agama Hindu adalah atau ajaran Hindu ini adalah ajaran yang terjadi perpaduan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Bangsa atau suku asli di India saat itu adalah suku Dravida, suku asli. Kemudian kedatangan seseorang atau bangsa luar yang berkas Arya, kemudian terjadi sebuah perpaduan antara suku asli Dravida dengan suku pendatang Arya. Kemudian terjadilah sebuah perpaduan yang melahirkan sebuah ajaran nama ajaran Hindu. Sedangkan agama Buddha ini adalah sebuah ajaran yang diperoleh hasil dari bertapanya Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhisattva. Saat itu Siddhartha Gautama ini bertapa mencari ketenangan diri, kemudian mendapat kalau dalam ajaran Islam seolah-olah Siddhartha ini mendapat wahyu dari untuk menuju ke puncak nirwana, sehingga kemudian melahirkan sebuah ajaran Buddha. Ini yang awalnya yang membedakan ajaran Buddha dan Hindu. Kemudian perbedaan lainnya adalah kalau ajaran Hindu ini menganut sistem Trimurti, adanya Trimurti, 3 dewa yang disembah, yaitu ada dewa Siwa, dewa Wisnu, dan dewa Brahma. Nah, ini untuk Hindu. Karena Buddha ini adalah mereka meyakini bahwa Siddhartha Gautama ini mampu membimbing mereka menuju ke jalan yang benar atau menuju puncak nirwana. Bahasa mereka kalau seperti ajaran Islam adalah surga, menuju surganya mereka sesuai dengan kepercayaan mereka. Nah, perbedaan lainnya kalau dalam ajaran Hindu ini membolehkan para masyarakatnya dalam acara sesembahan atau apa ini melakukan penyembelihan hewan. Ini kalau ajaran Hindu saja, ajaran Buddha ini tidak membolehkan karena itu termasuk perbuatan keji ataupun yang dilarang karena membunuh hewan. Ini sedikit perbedaan antara ajaran Hindu dan ajaran Buddha. Kemudian kita akan mengklasifikasikan di Indonesia ada beberapa kerajaan yang menganut ajaran Hindu dengan Buddha. Apa saja sih kerajaan yang beragama Hindu dan beragama Buddha? Yang pertama, kerajaan yang bercorak Hindu adalah
kerajaan Kutai. Kutai Kartanegara atau Kutai yang berada di Kalimantan. Kemudian ada kerajaan Tarumanegara. Ada juga kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini ada dua, ada Mataram Hindu dan ada Mataram Islam. Nah, yang pertama yang keluar adalah di mana kerajaan Mataram ini bercorak Hindu, kemudian nanti ada sebuah, nanti kita akan bahas lebih dalam kenapa kok Mataram ada dua, ada Hindu ada Islam. Kemudian ada kerajaan Pajajaran. Ini beberapa kerajaan yang bercorak Hindu. Kemudian kerajaan yang bercorak Buddha, ini ada beberapa. Yang paling besar adalah kerajaan Sriwijaya. Ini adalah kerajaan Buddha, kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Kalingga. Masih ada lagi nih ya, kerajaan Singosari, dan masih dengan contoh. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas ya, ada yang ditanyakan nanti. Oke, kalau nggak ada, tugas kalian ya, adik-adik adalah nanti dibagi, ada 30 siswa, berarti dibagi menjadi 5 kelompok ya. Ada berarti tiap kelompok terdiri dari 6 siswa ya. Tugasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 adalah kelompok 1 merangkum tentang kerajaan Kutai. Jadi nanti dicari. Kalau kelompok kedua adalah Tarumanegara. Kelompok ketiga adalah Mataram. Kelompok keempat Pajajaran. Kelompok kelima Singosari. Dan kelompok keenam adalah terakhir kerajaan Hindu-Buddha. Nah, tugas kalian dari masing-masing kelompok mencari tentang sejarah berdirinya kerajaan ini, kemudian siapa yang mendirikan, siapa raja-rajanya, bagaimana kehidupan bidang sosial, keagamaan, politik dan sebagainya. Nanti dicari, dipelajari, kemudian ditulis dalam kertas folio, kertas folio bergaris. Kita pembagian kelompok nanti dibagi oleh ketua kelas. Oke, cukup ya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kasih penegasan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, gimana kehidupan masa Hindu-Buddha ini? Tadi sejarah berdirinya agama ini, agama Hindu-Buddha ini, Hindu ini dibawa, atau adanya ajaran Hindu ini, adanya perpaduan dari bangsa Dravida dan bangsa Arya dengan agama ajaran Buddha ini tercipta melalui hasil dari perkapalan Siddhartha Gautama. Kemudian bagaimana sampai ke Indonesia ini tadi, itu adanya sebuah perdagangan yang dilakukan oleh bangsa India datang ke Indonesia, kemudian mereka menyebarkan ajaran-ajaran Hindu-Buddha ini, sehingga mempengaruhi beberapa bidang seperti bidang keagamaan, bidang sosial, politik, seni dan budaya. Itu dia untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.